present perfect tense. Keseringan orang bingung penggunaannya dan membedakan dengan simple past tense. Karena katanya kalau simple past tense itu adalah sebuah action yang terjadi di waktu lampau. Sementara dalam present perfect tense itu juga suatu action yang sebenarnya sudah pernah dilakukan di waktu yang lampau. Terus bagaimana membedakannya? Apakah sama ataukah beda? Nah, masih bersama dengan Kak Krisna. Kali ini kita masih mau belajar bahasa Inggris lagi. Oke? Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu fun, ya. Learning English is fun. Oke. Ya, teman-teman, sekarang kita mau membahas tentang tenses yang satu ini, yaitu present perfect tense. Memang ada kata presentnya, sementara ada penjelasan actionnya sudah berlangsung di waktu lampau. Tetapi ini masuk dalam present. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, jadi dalam pembagian tenses yang pertama, yang present tense itu sendiri memang sebenarnya ada mulai dari simple present tense, kemudian present progressive or present continuous tense. Yang ketiga kita membahas present perfect tense. Nah, nanti yang keempat baru ada present perfect continuous atau progressive tense. Kira-kira begitu ya. Yuk kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari tenses yang satu ini ya. Oke. Present perfect tense. The present perfect tense is a form of verb used to state an action or situation that has begun in the past and continues to this day or has been completed at some point in time in the past but whose effect persists or has present consequences. Ini artinya bahwa dalam tenses yang satu ini kita membicarakan verb atau kata kerja atau sebuah action yang sebenarnya sudah dilakukan di waktu yang lampau, bukan waktu saat ini ya, bukan waktu present. Sesuatu yang sudah dikerjakan dalam waktu yang lalu, namun consequences-nya atau efeknya itu masih bisa dirasakan atau terasa atau masih relevan untuk diungkapkan, diinformasikan kepada pendengar misalnya, itu yang dalam waktu saat ini masih ada efeknya, masih ada konsekuensinya, masih ada efek-efeknya, begitu ya. Jadi ciri-cirinya adalah bahwa sesuatu yang sudah dilaksanakan di waktu yang lampau, namun efeknya pada saat ini itu masih bisa dirasakan. Ya, yuk kita bahas lagi yang lain. Oke. The present perfect tense is used to describe bla bla bla. Untuk mendeskripsikan apa sih atau untuk menggambarkan apa sih? Ya, kalau tadi adalah rangkumannya, garis besarnya ya. Namun kalau misalnya kita mau ngupas lagi, kira-kira ini. Yang pertama, an actions or situations that began sometime in the past and continues into the present time. Jadi sudah berlangsung yang waktu lampau, namun memang saat ini masih bisa dirasakan konsekuensinya, begitu ya, atau actionnya masih continue sampai sekarang. Alright, number 2, an action performed during a period that has not yet completed. Oh, sudah berlangsung, namun saat ini, ketika kita saat ini in the moment of speaking, ketika saat ini dibicarakan, action itu belum selesai. Number 2. What about number 3? Okay, a repeated activity in an unspecified time period between the past and the current time period. Jadi sudah berlangsung di waktu yang lalu, ada juga in the moment of speaking saat ini, tetapi sebenarnya yang kita bicarakan saat ini itu dalam unspecified and unspecified time period. Jadi antara kapan sih ya, nggak begitu jelas antara, tapi sudah terlaksana dan begitu ya. Sebenarnya hampir mirip dengan yang pertama juga ya. Okay, number 4, an action that finished in the very recent past
expressed by just. Itu diindikasikan kalau kalimatnya ada just-nya, begitu ya. Gampangannya contoh misalnya, kamu sudah makan belum? Sudah, beneran? Iya sudah. Kapan? Iya baru saja, just. Jadi sudah selesai makannya, sudah. In the moment of speaking, makannya sudah selesai. Tapi ditawari makan lagi sama temannya, sahabatnya, dia bilang, oh baru saja makan, just finished, begitu ya. And number 5 is an action when the time is not important. Jadi ketika mengekspresikan satu activity, action begitu, tapi tidak terlalu memperdulikan masalah adverbial of time-nya, begitu ya. Oke, setidaknya itu mendeskripsikannya. Itu untuk mendeskripsikan apa, begitu ya. Namun kita langsung aja masuk ke contoh-contoh kalimat yang membedakan dan sebagainya supaya nanti lebih jelas, begitu ya. Tapi ingat loh ya teman-teman, kalau kita belajar bareng di sini sambil nonton video, sambil kita belajar bareng, teman-teman bawa catatan ya. Siapkan buku tulis atau kertas atau apa, terus pena, pensil dan sebagainya. Teman-teman juga mulai mencatat ya, apa yang kira-kira muncul ketika masih bertanya, boleh tulis saja pertanyaan, nanti baru dijatkan. Kalau tidak begitu, nanti ada contoh kalimat dari Kak Krisna, teman-teman langsung nyusun contoh kalimatnya sendiri, subjeknya diganti sendiri, verbnya diganti sendiri, kira-kira begitu ya. Oke, dan satu lagi ya, bagi teman-teman yang mungkin saat ini sudah menonton video-video dari Kak Krisna namun belum sempat subscribe atau lupa dan sebagainya, please subscribe this channel ya. Subscribe, nanti beri jempolnya. Oke, kalian semua ini karena orang-orang jempolan ya, nanti berikan jempolnya juga untuk Kak Krisna. Habis itu boleh nanti di-sharekan ke teman-teman yang lain, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, atau siapa sajalah yang kira-kira memang membutuhkan atau relevan dengan video yang saat ini sedang ditonton teman-teman. Oh, kalau mau belajar bahasa Inggris, yuk belajar itu loh, ada videonya, asik kok, belajar bahasa Inggrisnya enak dan fun, gampang gitu ya. Boleh di-share ya. Jadi boleh juga nanti komen, ada pertanyaan atau apa, komen silakan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, thank you very much for that. Karena itu semua mendukung kita nanti untuk terus berkarya, bagi saya dan juga bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan komunitas lebih banyak lagi, komunitas dalam belajar bahasa Inggris yang bersama-sama ya. Oke, berikutnya mungkin ada yang belum nonton video-video sebelumnya, nanti boleh di search, dicari pada video-video sebelumnya, ada tentang simple present tense, present continuous dan lain sebagainya, dan juga ada video-video yang lain ya. Oke, next, langsung kita masuk ke di awal tadi ada pertanyaan kan, how to differentiate using simple past tense and using the present perfect tense, itu bagaimana membedakannya, when I should use this tense or that tense. Ya, langsung aja kita ke contoh-contoh komparasinya ya, atau pembedaannya. Please compare this. Alright, the first one. Okay, here we have the simple past and the present perfect here. Alright, so what is it, the simple past? Used with adverbs that describe a time already past. Jadi satu kejadian, activity, action gitu ya, yang dideskripsikan, digambarkan menggunakan adverb of time yang past, yang sudah selesai, betul-betul sudah selesai, finished. Sementara in present perfect, used with adverbs describing a time that started in the past and continues right up to the present time. Jadi sudah berlangsung dan masih continuous until in the moment of speaking. Begitu ya. And this is the example of the sentence for simple past tense. Okay, example is I studied for the test on Sunday. I studied for the test on Sunday. Jadi saya sudah belajar untuk tes ini ya,
on Sunday, hari minggu yang lalu. Ya, sekarang harinya sudah Jumat misalnya begitu. Alright. Bagaimana dengan kalimat di present perfect? Oke. Kalau kalimat ini diubah, we transform the sentence into the present perfect tense. I have studied for the test every day this week. Bisa melihat bedanya ya. I sama, studied di sini studied sama tapi verbnya beda. Nanti akan dijelaskan di setelah yang satu ini ya. I have studied for the test every day this week. Now we are talking about the adverb of time first. The first one here, the simple past. Alright. The adverb of time is on Sunday. Sunday itu mungkin sudah hari yang Sunday yang lalu, sekarang sudah Friday, or maybe Thursday, or maybe Wednesday, tapi sudah selesai. Dia mulainya belajar Sunday. While in the present perfect tense here, the adverbial of time is every day this week. Every day this week. Setiap hari dalam minggu ini. So the activity already started di waktu yang lampau and still ongoing or continues until right up to now, the moment of speaking. Ya, jadi masih sampai saat ini masih yang mempersiapkan untuk tesnya ya. Jadi teman-teman juga begitu kira-kira ya, kalau kita mau tes kita sudah mempersiapkan jawaban sebelumnya. Ya, pembedaannya di situ. Nanti kalimatnya jika ada pertanyaan, loh itu kok ada have-nya, kok ada begitu, nanti ya kita jelaskan ya. Kita masuk ke second example here. Ini agak kepotong sedikit. Recent past. Alright. Jadi kalau di simple past here, used with an adverb that marks a specific point in time. Jadi point in time-nya specific. Ya, I studied English yesterday. Jelas itu. Saya sudah belajar bahasa Inggris kemarin. Ya, I studied English yesterday. While in present perfect here, used when speaking about an event that happened in recent past. Ya, happened in recent past. Saya naikkan sedikit biar bisa baca teman-teman. Nah begitu ya. Contoh kalimatnya agak kepotong juga nih. Di sini aja. Ini saya geser lagi. Ya, di situ aja ya. Sip. Lanjut lagi ya. Contoh kalimatnya, kalau tadi I studied English yesterday, di sini I studied English night after night for this test. Saya belajar bahasa Inggris malam demi malam untuk tes ini. Jelas ya? Kalau ini fix yesterday, sekarang sudah tidak belajar lagi. Tapi kalau yang satu ini bahwa malam demi malam untuk mempersiapkan tes itu. Ya, berarti ya malam ini masih belajar. Malam hari yang lalu juga belajar. Hari yang lalunya lagi malamnya juga belajar. Begitu ya. Jadi jelas ya bahwa intinya kita bisa membedakan dulu kapan kita menggunakan simple past, kapan kita menggunakan present perfect. Nah, sekarang kita mau masuk ke contoh kalimat yang berikutnya ya. Kalau teman-teman sudah nonton di video-video yang simple present tense dan present continuous tense, kita masuk di sini. Yuk kita lanjut. Nah, di sini ya. Alright. Di contoh kalimat yang simple present waktu itu, ini adalah simple present ya. I learn tenses. Masih ingat ya teman-teman? I learn tenses. Waktu itu ini adalah yang contoh dari simple present tense. Sementara ketika kita mengubah kalimat
dari simple present tense ini waktu itu ya, kita ubah ke present continuous, dia berubah menjadi I am learning tenses. Adverb of time-nya now misalnya ya. Jadi bisa kita lihat bahwa subjeknya still the same. Learn-nya berubah menjadi verb ing. Masih ingat ya? Between the subject I and the verb ing, learning here, there must be something here is the verb be or verb to be. Ya, ada di sini am. Yang SMA masih ingat waktu itu ya, SMA-nya. Oke, subject I menggunakan am. I am. You are. She, he pakai is. Begitu ya. Oke, I am learning tenses. While the tense is still the same, this is the object of the sentence. Oke, untuk lebih spesifiknya mungkin tambahkan adverb of time-nya di situ now, gitu ya. Yang ketiga, ketika kita mengubah I learn tenses menjadi yang simple present tense ini, atau saya tulis saja ya, simple present tense di sini ya. Oke, kalau yang ini kemarin present progressive tense ya. Sementara yang satu ini yang present perfect ya. Ini yang kita bicarakan saat ini ya, present perfect. Oke, I have learned tenses this week. I have learned tenses this week. So, ketika kita mau memecah kalimat-kalimat itu dalam bentuk subjeknya mana, verbnya mana, dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini bahwa I as the subject still the same ya. I here as the subject. Oke, mantap sekali. Subject. Alright. And di sini kita ada tambahan ini, yang satu ini. Nah, ada tambahan ini. Ya, ada tambahan di sini. Have. Oke, ada tambahannya have. Oh, have dan has. Nah, satu saja. Have atau has, ini sebenarnya have dan has ya. Begini boleh. Ini adalah patternnya. Rumusnya memang dalam present perfect kita pakai have, has setelah subjek ya. Setelah subjek kita ada tambahan itu. Oke, berikutnya lagi untuk learn di sini. Learned di sini bukan learn verb 2, no, this is verb 3 ya. Ini past participle tapi verb 3. Past participle verb 3 ya. Verbnya verb 3. Jadi bukan verb 1, bukan juga verb 2, verb 3. Memang learn sama. Di verb 2 juga learned. Sementara di verb 3 ini juga learned sama. Oke. Terus di sini tenses ya, tenses waktu itu masih sama di sini. Tenses. Nah, begitu. Oke, dia sama. Ups. Ya, di sini dia sama sebagai object of the sentence. Sementara nanti kalau di ini this week ini adalah di sini adalah adverb of time-nya ya. Penjelasan adverb of time-nya. Oke. I as the subject have has the pattern learned from 3 and tenses is the object. Kalau subjeknya I, orang pertama singular, oke, dia pakai I have ya, bukan I has. Has digunakan untuk she, he, it dan seterusnya, tapi bukan untuk I. Oke, you pakai have juga ya. Oke. Jadi teman-teman kalau dilihat subjeknya, kalau kita kemarin ngomongin di simple present tense, present progressive, and sekarang present perfect tense, dilihat nih, subjeknya sama, I tidak berubah sama sekali. Oke, kita masuk di learn-nya. Learn here verb 1, learn here verb ing. Oke, ini verb 1, ini verb 1, sorry. Oke, this is verb 1, this is verb ing,
Oke, and this is verb 3. Loh, kok tidak pakai verb 2? Oh, verb 2-nya nanti dipakai dalam simple past tense. Kita ngomongkan past, bukan yang present di sini ya. Oke. Begitu ya. Jadi learn-nya juga sama, hanya dia berubah. Mulai dari verb 1, verb ing, dan berubah menjadi verb 3. Sementara kalau kita lihat tenses-nya sebagai object of the sentence itu sama, tidak berubah. Jadi dalam kalimat-kalimat ini subject and object sama persis. Kita hanya kutak-kutik di verb-nya saja. Ya, 1 continuous atau progresif menjadi verb-nya ing. So karena ada verb ing, ada subject, antara subject dan verb ing, tengah-tengahnya diberi verb to be. Ya, to be-nya apa? Is boleh, am boleh, tergantung subjeknya apa. Oke, di sini sebagai contoh subjeknya I, maka dia pakai I am. Alright, so kalau kita menulis pattern-nya, rumusnya secara keseluruhan, teman-teman tinggal lihat di sini ya. So pattern kira-kira adalah subject plus apa? Ini? Iya, oke. Have or has plus apa lagi di sini? Verb 3. Oke. Verb 3. Baru nanti boleh ditambah yang terakhir adalah ini object. Begitu ya. Simple lah. Ya, lanjut ya. Subject plus have has plus verb 3 plus object. Ya, teman-teman sekarang sudah harus mulai kembali ke contoh kalimatnya masing-masing. Kalimat yang dulu sudah dibuat teman-teman mungkin di simple present tense, sudah diubah ke present progressive tense, sekarang dicomot lagi kalimat itu, kita ubah ya. Teman-teman sekarang ubah ke present perfect tense ya. Right ya. Subjeknya samakan saja, objeknya samakan saja, verbnya tinggal dikutak-kutik di situ ya. Oke, lanjut. So nanti ketemu nih, sudah ketemu nih. Patternnya adalah subject plus have has plus verb 3 plus object, gitu ya. Jadi kita belajarnya dibalik langsung, dengan Kak Krisna langsung kita masuk ke kasus, kita bikin sampel kalimatnya sendiri. Oh ya, rumusnya begitu ya. Kalau biasanya kita di sekolah kan kadang rumusnya dulu baru kita masuk ke kalimat ya kan. Di sini beda. Oke, yuk lanjut ke contoh berikutnya yang kedua. Karena waktu itu kan ada I learn tenses, yang kedua kan she watch a movie atau the movie itu ya. Oke, lanjut di sini. Another example ya. Kita masuk ke kalimat yang waktu itu pertama adalah she watches the movie. Itu adalah simple present tense. Ini ada subject, ada verb, verbnya verb 1 ditambah es karena subjeknya she, the movie adalah objeknya. Sementara ketika we transform this sentence into present progressive, dia berubah menjadi she watch-nya menjadi watching karena verb 1 verb ing, tengah-tengahnya ada to be ya. To be-nya adalah di sini she is ya. To be-nya adalah she is. The movie masih sama. Terus di sini ketika kita ubah di sini, biasanya kan adverb of time-nya diletakkan di belakang atau di akhir dari kalimat. Di sini kita membuat contoh, Kak Krisna kasih contoh ditaruh di depan. Ya. Oh, ada penjelasan lebih lanjut tentang kalimat yang sedang diomongkan ini. Oke. She show scared. Dia begitu ketakutan. She so scared. Dia begitu ketakutan. Karena apa? She has watched the movie. She has watched the movie. Oke ya. She so scared. She has watched the movie. Ya, dia sudah menonton movie itu. Kok tidak pakai simple past? Enggak. Karena movie-nya movie horror ya. Habis nonton, semalam nonton, sekarang ini atau tadi barusan nonton itu sekarang masih ketakutan ya. She's so scared. Dia sangat ketakutan karena dia sudah nonton film itu. Film horor tentang apa? Zombie. Oke, lanjut ya. Kita pecah lagi di sini. She here as the subject seperti yang tadi sama. Alright, and we have or has. Gitu ya. Ini
ini bagian dari patternnya, memang bagian dari rumusnya, kita ikut saja ya. Kenapa demikian? Itu sudah dari lahirnya dulu begitu, ada have-has-nya ya. Waduh, daripada kita pusing-pusing mikir dari mana asalnya have-has, kita mending mikirin contoh kalimatnya teman-teman tadi ya. Oke, terus di sini watched, itu watched as the is the object. Gampang, tulis saja lah object gitu ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, gampang ya. She as the subject, have has the pattern, watched verb 3, the movie is the object. So if we write down the pattern sama seperti the previous slide, adalah subject plus have has plus verb 3 plus object. Simple. Sekali lagi saya katakan simple. Dan belajar bahasa Inggris itu sebenarnya memang simple. And this is fun ya. Yang penting kita belajar bareng, kita nanti bisa diskusi. Kalau memang ada pertanyaan boleh dichatkan ya. Oke. Jadi teman-teman ulang lagi bahwa ini adalah contoh-contoh yang diberikan oleh Kak Krisna, tapi yang pada intinya yang paling vital dalam belajar ini adalah teman-teman bikin contoh kalimatmu sendiri ya. Kalimatmu sendiri dibikin mulai dari sebagai contoh di apa, dari simple present tense, kita kutak-kutik lagi menjadi present continuous, dikutak-kutik lagi sama teman-teman dari kalimat yang sama yang menjadi present perfect tense. Nanti kalimat yang sama juga akan kita kutak-kutik lagi dalam present perfect progressive or continuous tense. Begitu ya. Seperti apa nanti saksikan aja video-video selanjutnya. Namun saat ini teman-teman sekali lagi tetap belajar terus dari contoh kalimat sendiri-sendiri ya. Kutak-kutik, jangan bikin satu kalimat, mungkin contoh kalimatnya ada 3 atau 5 atau berapa ya, terus ditransfer semua, diubah semua, begitu ya kira-kira ya. Oke, sekali lagi thank you very much for joining belajar bareng dengan Kak Krisna ini ya. Semoga apa yang sudah di-sharekan Kak Krisna di sini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. So, selamat belajar. Learning English is easy, learning English is fun. Ya, tunggu video-video berikutnya, video dengan Kak Krisna ya, kita belajar bahasa Inggris bareng. Oke, salam bahagia, salam sukses buat teman-teman semua. Oke.